Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mala dengan NIM 216500032. Pada kali ini saya akan mereview materi pertemuan pertama mata kuliah mikrokontroler. Pertama, pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip IC atau Integrated Circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Karena sifat yang terintegrasi dan kemampuannya untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan spesifik. Mikrokontroler sering digunakan dalam aplikasi sistem yang tertanam. Selanjutnya, embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, di mana perangkat keras dalam embedded system meliputi mikroprosesor atau mikrokontroler dengan menambah memori, eksternal input-output, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EPROM, atau memori flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali program diulang. Beberapa karakteristik dari sistem tertanam yaitu fungsi spesifik, di mana dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi berbeda sesuai dengan keinginan pengguna. Sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. 2. Efisiensi. Biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Oleh karena itu, banyak sistem tertanam yang memiliki daya rendah dan hemat energi. 3. Real time. Banyak sistem tertanam harus merespon dalam waktu yang sangat singkat, sehingga seringkali berfungsi dalam mode real time. 4. Ukuran. Bisa sangat kecil dan ringkas tergantung aplikasinya. 5. Biaya. Dikarenakan fungsinya yang spesifik, banyak sistem tertanam yang dapat dibuat dengan biaya rendah. Yang terakhir, perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti mikrokontroler dan mikroprosesor, dan perangkat lunak seperti kode atau program yang menjalankan tugas tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendalian jarak jauh, mesin, perangkat listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Untuk penggunaan mikrokontroler, ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain yang apabila dibandingkan dengan yang dibangun menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah.
Di sini perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Pada mikrokontroler, fungsi utama dirancang untuk mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti peralatan rumah tangga, mainan, kendaraan, dan lain-lain. Untuk komponen mikrokontroler biasanya memiliki CPU, memori RAM dan ROM, dan input atau output dalam satu chip yang bisa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, timer, dan lain-lain. Untuk kegunaan mikrokontroler cocok untuk aplikasi tertanam atau embedded system di mana fungsinya spesifik. Untuk daya dan kecepatan mikrokontroler umumnya membuatkan daya rendah dan kecepatannya lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Untuk fungsi utama mikroprosesor biasanya digunakan sebagai otak utama dalam sistem komputer. Untuk komponen mikroprosesor secara umum hanya berisi CPU, memori, input atau output, dan fitur lainnya yang biasanya terletak di chip atau modul lain. Untuk kegunaan mikroprosesor digunakan dalam komputer pribadi, server, workstation, dan sejenisnya. Daya dan kecepatan mikroprosesor umumnya lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan mikrokontroler. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. 1. CPU. CPU adalah otak mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, untuk menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi, dan CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi, di mana instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan untuk melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Memori penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, di mana di dalam RAM dan ROM terdiri EEPROM, dan lain-lain, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, source kode program. 3. Port input dan output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. 4. Port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial, antarmuka mikrokontroler, dan periferal lain seperti port paralel. 5. Pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter, pengatur waktu, timer, dan penghitung atau counter, yang menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal.
6. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital, ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital, di mana output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. 7. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog, DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog, yang biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi interrupts selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik, pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroler dan mikroprosesor. Mikrokontroler dan mikroprosesor adalah dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi, dan namun keduanya memiliki tujuan, fungsi, dan fitur yang berbeda. Di mana untuk keunggulan dan kelemahan mikrokontroler, yaitu mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. 2. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. 3. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. 4. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. 5. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input-output tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Untuk kekurangan dari mikrokontroler, yaitu mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. 2. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. 3. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. 4. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, hanya itu saja yang bisa saya review pada materi pertemuan pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.